Ya, kembali lagi bersama channel kami ya teman-teman, Belajar Kreatif. Buat teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana caranya menyolder manual ya. Di sini saya kasih tips and trick. Tips and triknya ya teman-teman. Apalagi buat yang tekukan seperti ini kan. Sebenarnya cukup mudah ya, cukup sulit juga teman-teman. Kuncinya ditekuni saja dan sabar dalam melakukan penyolderan agar menciptakan hasil yang bagus. Dan pas lain contohnya ini ada contohnya ya teman-teman. Ini kan ya, ini yang sulit itu bukan di sininya teman, tapi yang seperti ini, yang kecil-kecil seperti ini, tekuan-tekuan seperti ini yang sulit. Kalau yang seperti ini, bisa dibilang mudah gitu teman. Nah, pertama-tama teman-teman itu cukup menyediakan yaitu apa? Timah batangan seperti ini, dipotong kecil-kecil ya, dipotong kecil-kecil seperti ini. Kenapa kok dipotong kecil-kecil seperti ini? Agar mempermudah kita melakukan peleburan timah ya. Nah, kedua kita harus punya ini pucuknya kuningan teman-teman, kuningan asli. Kalau besi itu nggak bisa buat ngeleburin timah ya. Nah, terus yang ketiga itu kita perlu HCl yaitu air keras ya, biar untuk melunakkan timahnya ini. HCl-nya pun ada campurannya ini teman-teman. Campurannya apa? Ya rahasia dong. Nah, ya, seperti ini caranya. Pertama-tama kita kasih HCl ya. Kasih HCl. Nah, seret. Terus kita kasih timah. Nah, sudah kasih timah. Tinggal kita pegang stick soldernya ini. Nah, seperti ini. Sudah teman-teman. Di situ kita putar lagi, kita tekuk lagi. Yang susah itu sebenarnya kayak di sela-selanya ini, karena kan space-nya emang sempit ya. Space-nya sempit. Jadi kita perlu yang ini berapa? Yang ini kan kursi depan ya kayak. Kenapa Pak Son? Hah? Kenapa? Ini yang depan. Belakang. Enggak, yang ini tadi taruh depan ya. Taruh depan. Taruh depan. Iya, ini berapa mili yang depan? Yang depan ini 1 mili asli. Terus untuk yang belakang lebih tipis nggak apa ya? Nggak apa. Untuk nah, ini nanti kan ada tutupnya ya teman-teman. Jadi kalau tutupnya itu lebih tipis dari huruf yang depan, jadi nggak masalah. Karena yang dibutuhkan itu yang depan. Karena yang depan itu sebagai tumpuan utama, jadi harus tebal. Ini ketebalan 1 mili yang depan. Kalau yang belakang kemungkinan 0,7. 0,7. Bahkan listnya ini pun sama teman-teman, 0,7 juga. Kenapa kok lebih tipis? Nah, biar mempermudahkan kita untuk melakukan seperti ini. Karena kan banyak tekukan-tekukannya ya di huruf itu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita ini kan ada 2 jenis ya. 2 jenis huruf timbul. Yang satu itu galvanis, yang satu itu stainless. Nah, untuk yang stainless itu kita serahkan saja pada ahli-ahlinya teman-teman. Jadi kita cukup mengerjakan yang stainless yang lebih mudah. Itu yang namanya kerja smart teman-teman. Jadi yang sulit itu kita kasih ke senior-senior seperti Pak Hasan, Pak Tar. Nah, kita kerjasama dan sama-sama bekerja.
jujur teman-teman, kalau stainless itu lebih sulit penyolderannya daripada dari plat galvanis. Karena apa ya, sulitnya itu nggak mau lengket, bukan nggak mau lengket, susah untuk lengket, susah lengket teman-teman. Makanya itu buat yang stainless itu hanya orang-orang yang sabar dan teliti. Sabar dan teliti teman-teman. Nah, mana tadi? Nah, ini ada contoh timahnya ya. Ada contoh timahnya yang kita pakai untuk nyolder ya teman-teman. Nah, ini contoh timahnya ya, buat kita nyolder. Ini timah ini fleksibel, dalam artian itu bisa untuk apa aja. Sebentar lagi kita potong timah teman-teman, ada caranya. Nah itu Pak Tar mau motong timah teman-teman. Kalau teman-teman penasaran mau lihat Pak Tar motong timah, silahkan. Awalnya saya awalnya itu ngejar yang stainless dulu teman-teman, tapi dipikir-pikir lagi alangkah baiknya kita selesain dua-duanya, makanya langsung dikejar dua-duanya. Kemarin itu udah dapat berapa huruf ya di galvanis, kayaknya ada kalau tiga huruf. 3 huruf ya. Nah yang susah tuh menepuk seperti ini teman-teman. Jikalau listnya itu lebih tebel, lebih apa ya, bukan lebih tebel sih, sama lah ketebalannya sama huruf depan, otomatis kita sangat kesusahan untuk melekuknya teman-teman, seperti ini kan. Karena itulah kita kasih yang lebih tipis. Nanti ini kan kita usahakan ya sambungan itu antara di samping sama di bawah. Kalau bisa tersembunyi itu lebih bagus, jangan sampai kelihatan lah. Kenapa? Ya karena tujuannya itu untuk hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu jos lah. Nah ini ada Mas Holis ini, tukang solder ternama itu Mas Holis. Nah, senior kita itu sebenarnya senior. Jangankan plat ya, triplek aja di solder sama Mas Holis. Nah, buat teman-teman kan yang mau tanya-tanya, yang mau konsultasi, nggak apa-apa, komentar saja teman-teman. Pasti kami respon tentunya. Nanti ada admin kami yang respon ya, yang biasa megang channel YouTube-nya. Kalau saya itu nggak bisa teman, karena ya kami kan kerjanya di lapangan. Nanti misal teman, oh iya mas, itu nanti bisa dikasih lampu apa enggak gitu kan. Tentunya bisa, walaupun galvanis itu tetap bisa dikasih lampu. Nanti lampunya biasnya ke belakang ya teman-teman, biasanya ke belakang. Jadi di media itu ngebiasnya ke media.
Bahkan akrilik pun ya teman, akrilik pun itu belakangnya masih dikasih tutup galvanis, plat galvanis, supaya apa? Supaya kokoh, awet, tahan lama. Karena kalau ditutup akrilik juga dia bakal lama kelamaan itu rapuh, apalagi kena hujan, kena panas. Namanya juga kan akrilik ya teman-teman. Beda lagi sama galvanis. Kalau galvanis kena hujan, kena panas, paling cuma catnya aja kan yang ngelupas lambat laun. Jadi bisa dilakukan peremajaan lagi. Seperti itu. Kalau akrilik kan kalau sudah rapuh ya otomatis ganti baru teman-teman. Itulah keunggulan dari galvanis. Tapi kalau nyari bagusnya ya sebenarnya sama-sama bagus. Tergantung selera kita masing-masing aja. Tapi kalau untuk jangka panjangnya sih ya paling rekomen galvanis ini tentunya. Paling rekomen kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi. Semisal kan, bosen warna ini, ganti warna yang lain, bisa kalau galvanis. Bahkan akrilik pun bisa, tapi ya untuk jangka panjangnya itu yang kita pertanyakan. Karena kalau akrilik kan dikasih stiker ya depannya untuk bias cahayanya kan, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang oranye. Kalau galvanis kan dari cat warna masih kita anti gores, jadi ya aduh lepas solderan. Nah kalau yang galvanis ini pesanan dari Raden Mansion ya, itu pesanannya juga apa? Bukan cuma huruf timbul, tapi sama neon box juga. Neon boxnya itu ukuran 130 kali 100. Nah itu bahannya menggunakan backlight. Nah backlight ya. Kalau backlight itu lampunya belakang. Lampu belakang itu kita menggunakan lampu TL teman-teman. Lampu TL LED ukurannya 120 cm. Jadi ya mengikuti ukuran neon boxnya ya, biar cahayanya itu lebih maksimal. Nah seperti ini nih yang lumayan sulit ya teman-teman. Tekuan kecil seperti ini yang lumayan sulit. Bisa dilihat ya. Kan seperti ini kan yang sulit. Dan karena itulah dikasih plat yang lebih tipis. Aman lah. Tipis tapi nggak lebih tipis tapi nggak ketipisan. Nah nanti contoh jadinya seperti ini. Contoh jadinya ya.
Kenapa kok diputer ke sana, diputer ke sini, Mas? Ya kita mencari selahnya tuh. Ya, mencari selahnya biar mempermudah kita untuk nyolder. Ini yang dinamakan penyolderan tradisional atau penyolderan manual. Jadi bahan-bahannya itu kompor gas, tabung gas LPG 3 kilo sama tungku kompor ya. Karena ya butuh memanaskan ini kuningan asli. Jadi mudah lah untuk kita ngeleburin timah. Awalnya nggak bisa juga nyolder seperti ini, tapi ngelihat Pak Tar, ngelihat Pak Hasan itu bisa. Cobalah nanya gimana caranya Pak Hasan, gimana caranya Pak Tar, dan lama kelamaan ya bisa juga karena sering belajar tadi. Oh, cuma ngeliat aja, sudah disolder. Kalau stainless kita poles. Awalnya nggak bisa saya nyolder seperti ini. Terus ngeliat penasaran lah, gimana sih caranya nyolder. Akhirnya nyoba sendiri. Oh, ternyata gini cara nyoldernya. Nah, ini listnya ya. Ini lebarnya 3 cm teman-teman. Enggak. Nah, ini contoh timah, minjem. Contoh timah yang sudah dipotongi ya. Nah, dipotongin kecil-kecil. Karena kalau besar-besar itu sulit, keras juga. Buat teman-teman ya yang mau ikut keseruan kami sehari-hari gimana, bukan ikut sih, yang mau tahu keseruan kami sehari-harinya itu gimana, pantengin terus ya video kami di channel Belajar Kreatif. Jangan lupa di share, komen, like, and subscribe. Terima kasih teman-teman.